Total barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan pada hari ini adalah sebanyak kurang lebih 6,09 juta batang sigaret kretek dan 96 liter minuman mengandung etil alkohol dengan total nilai barang sebesar 7,72 miliar. Terima kasih. Kami minta untuk Bapak Ibu sekalian agar acara pada hari ini bisa tertib terlaksanakan. Kami minta kepada seluruh tamu undangan dan rekan media untuk bisa berdiri secara tertib di belakang atau di depan dari tong pembakaran. Dan perlu kami informasikan kepada seluruh rekan hadirin bahwa ada 5 tangki pembakaran dan akan kami bagi untuk masing-masing tangki. Untuk tangki pertama, yaitu di sebelah ujung sana, akan diisi oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus, yang kedua Kodim Kudus, dan yang ketiga adalah Kejaksaan Negeri Kudus, menempati tangki pertama pembakaran di sebelah ujung sana. Dan tangki kedua, yaitu di sebelahnya, akan diisi oleh Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Ibu Ika, kemudian Kejaksaan Negeri Jepara, kemudian yang ketiga Komandan Sub Detasemen Militer Pati, dan yang keempat dari KPKNL Semarang menempati yang kedua. Dan yang ketiga yaitu akan diisi oleh Kanwil BCBC Jateng DIY, kemudian Kepala Kepolisian Resor Kudus, yang ketiga yaitu Kepala Satpol PP Kudus, dan yang keempat adalah KPPM Kudus menempati posisi tangki ketiga. Dan untuk yang keempat atau tangki pembakaran keempat akan diisi Kepolisian Sektor Jikulo, kemudian Koramil Jikulo, dan yang ketiga adalah perwakilan perusahaan rokok Kudus. Kami silakan untuk bisa menempatinya. Dan yang kelima yaitu Kepala Rutan kelas 2B Kudus, kemudian Kepala Satpol PP Jepara, dan KPP Pratama Kudus. Kami silakan untuk bisa menempati masing-masing tangki pembakarannya. Dan untuk seremonial kegiatan pembakaran akan dipandu serentak oleh MC nanti. Silakan untuk bisa dihidupkan Bapak Ibu apinya. Bapak Ibu sekalian, untuk acara seremonial pemusnahan BKC ilegal akan saya pandu dan hitungan 3, 2, 1. Kami silakan untuk melakukan pembakaran BKC ya. Baik, kami silakan Bapak Ibu untuk bisa mengamankan diri dengan berdiri di sini sebentar. Silakan kembali ke tempat yang bersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempatnya semula. Dan untuk rekan-rekan panitia bisa dibantu untuk memadamkan apinya.
karena setelah ini akan dilaksanakan kegiatan penandatanganan berita acara pemusnahan. Kami minta kepada rekan-rekan panitia untuk bisa membantu memadamkan apinya. Baik. Baik, acara berikutnya yaitu penandatanganan berita acara pemusnahan barang yang menjadi milik negara tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami turut mengundang perwakilan dari kantor KBKNL Semarang kepada Bapak Uji Yudiharso dan perwakilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kudus yaitu Bapak Haris Abdurrahman. Kami silakan. Kami turut mengundang perwakilan dari kantor KBKNL Semarang Bapak Uji Yudiharso dan Bapak Haris Abdurrahman dari Kejari Kudus untuk bisa melaksanakan penandatanganan berita acara pemusnahan. Bakar rokok ilegal, Kak. Ini pemusnahan rokok ilegal secara simbolis. Ada yang dibakar sebagian, ada juga yang ditimbun di TPA, tempat pembuangan akhir Tanjung Rejo. Silakan ke tempatnya sebelah. Oh baik, akan dilaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Diudut gak oleh bos. Dimana ini di kantor Bea Cukai Kudus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami silakan untuk bisa kembali ke tempat duduknya semula. Baik, dalam hal ini kita sudah menyaksikan pembakaran secara langsung seremonial pemusnahan BKC dan penandatanganan berita acara pemusnahan. Dan acara berikutnya yaitu kita akan sama-sama menyaksikan pelepasan BKC ilegal yang telah dimuat di kendaraan pengangkut tepat di belakang kita yang sudah di depan kantor Bea Cukai. Akan dilaksanakan pemberangkatan BKC ke tempat TPA Jekulo, tempat pembuangan akhir Jekulo. Ya, untuk ujungnya ada di pintu keluar sebelah sana Bapak Ibu. Untuk keberangkatannya kami silahkan. Nah ini sebagian diangkut dengan truk, nanti untuk ditimbun, dibuang dan ditimbun di tempat pembuangan akhir. Dengan pada saat ini kami turut mengundang Kepala Kantor BCK Kudus dan Kepala Bidang Penindakan Penyidikan yang akan melaksanakan seremonial pemberangkatan BKC ilegal yang akan dimusnahkan ke TPA Jekulo. Mau dibawa ke tempat pembuangan akhir TPA Tanjung Rejo untuk dimusnahkan dengan cara ditimbun. Baik, Bapak Ibu kami hormati, juga
rangkaian acara pemusnahan barang yang menjadi milik negara pada Bea Cukai Kudus. Ini mayoritas dari mana dan modusnya masih seperti apa aja sih dari tahun ke tahun sekarang Bu? Ada Kalau baru mayoritas itu ya memang di wilayah Jakarta. Sebagian kiriman mungkin dari provinsi sebelah gitu ya. Karena memang Kudus wilayah Jakarta ini kan jalur perlintasan. Sebagian ya biasanya kami yang terhormat Ibu Malakanya Kudus, yang terhormat Kepala DJKN KNL di wilayah Kudus, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus dan Utara atau yang mewakili, Kepala Ketua Pengadilan Negeri Kudus atau yang mewakili, Komandan Kodim 0722 Kudus atau yang mewakili, kemudian Kepala Kepolisian Resort Kudus yang mewakili, Komandan Subdetasemen Polisi Militer 432 Pati yang mewakili, kemudian Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kudus yang mewakili, Kepala Satpol PP Kabupaten Kudus, kemudian Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Pemilihan Semarang, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus atau yang mewakili, Kepala KPPN tipe A1 Kudus yang mewakili, Komandan Koramil 04 Cipulo yang mewakili, kemudian Kepala Polsek Cipulo, Kepala Kepolisian Sektor Jati, Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Kudus ada yang mewakili, Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Jepara yang mewakili, dan rekan-rekan insan media kita dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan energi yang luar biasa untuk terus menjaga semangat dalam upaya menegakkan hukum di bidang cukai yang merupakan insya Allah sebagai kontribusi kita untuk bangsa dan negara. Dan sholawat dan salam semoga terus tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan syafaatnya kelak di siang kelak. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, bahwa penerimaan negara di sektor cukai hasil tembakau merupakan salah satu yang terbesar dalam postur APBN negara kita saat ini. Dari total target penerimaan APBN tahun 2024 sebesar 2.802 triliun, bahwa sekitar 8% atau sekitar 230 triliunnya berasal dari cukai hasil tembakau, yang 43 triliunnya dihimpun di wilayah kerja Bea Cukai Kudus ini.
Penerimaan negara tentu saja sangat penting untuk menopang jalan pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan di negeri kita. Namun tidaklah mudah mencapai target tersebut. Salah satu penyebabnya adalah masih maraknya peredaran rokok ilegal di sekitar kita. Rokok ilegal yang diproduksi dan diperdagangkan di sekitar kita sungguh mengganggu terwujudnya iklim usaha yang kondusif, yang mana salah satu dampaknya adalah merugikan keuangan negara. Berbagai upaya telah kita tempuh untuk memberantas peredaran rokok ilegal, baik preventif maupun represif, berdasarkan survei rokok ilegal tahun 2023 yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2023, angka peredaran rokok ilegal diperkirakan mencapai 7,56%. Namun dikarenakan extra effort melalui operasi gempur rokok ilegal yang didukung oleh seluruh aparat penegak hukum dan Pemda serta pihak-pihak terkait, persentase rokok ilegal dapat ditekan menjadi 6,9%. Peredaran rokok ilegal yang relatif semakin menurun pada periode 2018 sampai 2023 mengindikasikan keberhasilan dari intervensi yang dilakukan pada periode tersebut. Mungkin pada kesempatan kali ini bisa kami sampaikan bahwa upaya kita ini untuk sampai dengan saat ini kita telah melakukan penindakan hukum di wilayah Jawa Tengah itu mencapai 1.875 kali penindakan sampai dengan bulan November ini di seluruh Jawa Tengah dan DIY. Dan atas penindakan tersebut 43 telah kami lakukan penyidikan, 324 kami selesaikan dengan skema ultimum remedium, dan sisanya barangnya dirampas untuk menjadi milik negara. Dari penindakan tersebut untuk di seluruh Jateng dan DIY kami telah menindak 105 juta batang rokok ilegal untuk menekan kebocoran cukai ilegal tersebut yang nilai cukainya mencapai 99 miliar rupiah. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, melalui kesempatan yang baik ini kami terus mengajak Bapak Ibu semua untuk menjaga soliditas kerjasama yang telah terbangun sangat baik selama ini. Kami yakin tekad kuat dan ketulusan niat kita dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai akan berbuah manis. Selain menurunan tingkat peredaran rokok ilegal, kita juga berharap para pelakunya bersedia masuk kelas untuk dibina menjadi pengusaha yang baik, yang patuh atas asas dan atas hukum yang berlaku, kembali ke jalur yang benar dan menjadi pelaku rokok yang resmi. Segala pengurusan izin di bidang cukai atau BPKJ dapat dilakukan di kantor bea cukai tanpa dipungut biaya spesial pun. Dan insya Allah asistensi akan selalu disiapkan oleh Ibu Kepala Kantor beserta jajaran untuk menegaskan bahwa legal itu mudah. Informasi mengenai persyaratan perizinan dan tata cara penjalanan usaha juga mudah didapatkan melalui berbagai platform media sosial dan kontak layanan bea cukai secara gratis. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi para pelaku rokok ilegal untuk melakukan pelanggaran, kecuali karena belum berseminya cinta mereka terhadap tanah air Indonesia. Jika betul-betul merah putih ada di dada-dada mereka, tentu mereka akan menaati segala ketentuan perundangan dan tidak melakukan pelanggaran. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dalam rangka Astacita dari program Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, tentu kita akan terus berkolaborasi untuk melakukan segala upaya, baik itu preventif maupun represif, untuk selalu juga berinovasi, memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan berbagai fasilitas pelayanan dan cukai, tidak terkecuali kemudahan dalam pelaporan informasi peredaran rokok ilegal. Kami berharap siapapun yang mengetahui adanya peredaran rokok ilegal dapat menyampaikan kepada Bea dan Cukai. Kami menjamin kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu semua. Karena kami tidak mungkin bisa sendiri menyelesaikan problematika yang sudah
melingkupi di seluruh wilayah Indonesia ini terkait dengan penyelundupan, terkait dengan peredaran rokok ilegal dan pelanggaran-pelanggaran kepabeanan dan juga lainnya tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan APH maupun Pemda serta para pihak-pihak terkait lainnya. Dan terakhir, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua para pimpinan instansi penegak hukum dan seluruh pemerintah kabupaten yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk berkolaborasi dalam sinergitas pemberantasan rokok ilegal. Tanpa bantuan Bapak Ibu semua, termasuk rekan-rekan insan media cetak maupun elektronik, serta dalam pemberitaannya, tentu upaya penegakan hukum di bidang juga ini tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan oleh para pimpinan Bea dan Cukai Kudus beserta jajarannya. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan untuk selalu bersemangat untuk melakukan gembur rokok ilegal. Sekian sambutan dari kami bersama kita gembur rokok ilegal. Jangan pernah kalah mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Osmul Ghazin atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara selanjutnya yaitu pelaksanaan konferensi pers kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Kudus kepada Ibu Leni Wahyudiasti. Kami silakan. Jadi, terima kasih Mas Dimas sudah yang terhormat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah BPJS Jateng dan DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pendidikan Bapak Bambang, kemudian Kepala Kantor Wilayah BJKN Jateng dan DIY atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kudus atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Kudus atau yang mewakili, Komandan Kodim 0722 Kudus atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Resort Kudus atau yang mewakili, Komandan Subdetasemen Polisi Militer 4 dari 32 AKI atau yang mewakili, Kepala Rutan Tahanan Negara Kelas 2B Kudus Bapak Anda, Kepala Satpol PP Kabupaten Kudus atau yang mewakili, Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara atau yang mewakili, Kepala KPKNL Semarang atau yang mewakili, Kepala KPP Pratama Kudus Bapak Imroni, Kepala KPPN kita A1 Kudus atau yang mewakili, Komandan Koramil 4 Cipulo, Kepala Kepolisian Sektor Cipulo atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Sektor Jati atau yang mewakili, Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Kudus PPRK Bapak Agus, Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Jepara atau PPRJ, rekan-rekan insan media cetak dan elektronik yang hadir pada pagi hari ini, serta seluruh hadirin yang mungkin belum dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat itu dan kasih sayangnya kita dengan berkumpul pada pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti prosesi pemusnahan barang yang menjadi milik negara berupa barang kena cukai ilegal di kantor Bea Cukai Kudus. Salawat dan salam sudah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kantor Bea Cukai Kudus. Terima kasih atas perkenan dan kesediaan Bapak dan Ibu semua untuk mengundang kami. Dan saya mewakili seluruh panitia yang bertugas dalam kegiatan ini, mohon maaf sekiranya dalam penyambutan kami terdapat banyak kekurangan. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, segenap pimpinan, segenap jajaran pimpinan di lingkungan pemerintahan kabupaten dan Forkopimda se-ekskalesi dengan kami,
atas sinergi yang luar biasa dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai. Juga kepada rekan-rekan insan media yang tidak henti-hentinya mendukung kami dengan kinerja publikasi yang luar biasa, sehingga masyarakat semakin teredukasi dalam memahami ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Pagi ini kita bersama-sama akan memusnahkan barang yang menjadi milik negara atau BUMN yang telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Dapat kami sampaikan, BUMN yang akan dimusnahkan hari ini terdiri atas sigaret kretek mesin sebesar 6.050.278 batang, sigaret kretek tangan 240 batang, sigaret putih mesin 38.400 batang, tembakau iris 341.000 gram, kertas rokok 8 roll, alat pemanas 5 buah, filter rokok 6 karton, dan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 96 liter. Dengan total berat secara keseluruhan adalah 10.489 kg atau 10,5 ton. Barang-barang tersebut berasal dari kegiatan penindakan yang kami lakukan di seluruh wilayah kerja kantor Bea Cukai Kudus, yaitu Jepara, Kudus, Pati, Kembang, dan Blora dalam kurun waktu antara Januari 2023 sampai dengan Januari 2024. Penindakan yang kami lakukan selama kurun waktu tersebut antara lain adalah operasi pasar yang dilakukan bersama Satpol PP di lingkungan SKWD dan Pati dan aparat penegak hukum di masing-masing kabupaten. 2. Penindakan terhadap bangunan yang dijadikan gudang penimbunan atau tempat produksi rokok ilegal. 3. Penindakan pada jasa ekspedisi atau jasa pengiriman. Serta 4. Penindakan terhadap sarana pengangkut yang membawa rokok ilegal. Pemusnahan yang kita laksanakan pada hari ini sudah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebanyak 2 persetujuan dengan nomor S29 dari MK.6 dari WKN.09 dari 2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta surat nomor S195 dari MK.6 dari KN.4 dari 2024 tanggal 25 Oktober 2024 dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Bapak Ibu serta hadirin yang kami banggakan, total barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan pada hari ini adalah sebanyak kurang lebih 6,09 juta batang sigaret kretek dan 96 liter minuman mengandung etil alkohol dengan total nilai barang sebesar 7,72 miliar dengan potensi kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar 4,12 miliar, pajak pertambahan nilai sebesar 764 juta dan pajak rokok sebesar 412 juta. Dapat kami sampaikan bahwa besarnya nilai barang atas barang yang menjadi milik negara ini dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jumlah batang dengan harga jual eceran rendah. Sedangkan potensi kerugian penerimaan negara kami hitung berdasarkan akumulasi dari nilai cukai ditambah dengan nilai PPN dan pajak rokok. Nilai cukai sendiri dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif cukai terendah hasil tembakau yang bersangkutan dengan jumlah batangnya. BUMN ini sebagian akan kita musnahkan dengan cara dibakar sebagai bentuk seremoni yang nanti akan dilakukan di halaman kantor Bea Cukai Kudus, dan selebihnya diangkut menggunakan drum truck untuk ditimbun di tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Priok Kudus. Bapak Ibu serta hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, sepanjang tahun 2023 kantor Bea Cukai Kudus telah melaksanakan penindakan sebanyak 181 kali. 24 kasus diantaranya dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses ultimum remedium restoratif justice di bidang cukai